Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya bentar. Ya, kali ini saya merasakan duka yang sangat mendalam banget pastinya bosku, karena nih tuh ikannya tinggal dikit. Tuh. Ikannya tinggal dikit. Memasuki musim pancaroba seperti sekarang ini, tepatnya kalau di kota saya Temanggung itu sekarang lagi masuk musim tembakau ya bosku, dan suhunya itu rata-rata sekitar 17-18 derajat nih. Jadi ini kita langsung ke depan saja nih. Koleksi pribadiku banyak yang lewat alias meninggal bosku, gara-gara mungkin gagal adaptasi bisa jadi, tapi ini proses kematiannya itu aneh bosku. Karena ini misalnya ini nih ikan yang kelihatan sakit nih, tuh kelihatan sakit nih, orisimu kelihatan sakit banget tuh, Orinoco cuma WS. Ini yang jumbo-jumbo saya taruh di tank 120. Ini yang bener-bener sakit ya, kelihatan sakitnya, tapi beberapa sudah ada yang sembuh bosku. Kalau yang di sini ikannya sehat semua, aman sih kalau yang di sini. Tapi ini sisa segini bosku karena beberapa ada yang meninggal. Jadi saya pindahin ke tempat saudara saya bosku. Nah, seperti apa besok kondisinya, besok saya bakal pantau ke sana juga. Semoga ikannya yang di sana sehat semua juga, nggak kayak di sini ya bosku, karena memang di sini pun saya sudah tuh non-stop heater 25 watt itu cuma nyampe 23 derajat bosku. Di sini tuh 23 derajat bosku. Jadi ini proses pergantian air karena ini sebelumnya saya sudah berusaha sih buat ngobatinya pakai obat biru atau Methylene Blue itu Red Al, terus pakai garam itu banyak yang lewat. Nah sekarang ini saya pakai AA Biotik bosku, yang fotonya saya taruh di sini. Nah itu saya pakai AA Biotik karena ini rekomendasi dari toko ikannya juga buat dosisnya katanya lebih cepat penyembuhannya. Jadi saya coba pakai abiotik sama di garam ini udah sekitar 48 jam. Kalau di keterangannya sih 48 jam, wajib kuras 90%. Tapi ini posisi saya pengobatan ini air cuma segini nih bosku, sekitar 60-an% ya untuk pengobatan. Dan ini tuh ada yang parah banget tuh, orisingunya. Aduh, semoga masih bisa terselamatkan bosku. Jadi memang kondisi sekarang itu musim pancaroba, kita mau gimana lagi bosku, namanya alam sih. Kita yang penting sudah melakukan semaksimal mungkin yang kita bisa pastinya bosku buat ikan-ikan kesayangan kita. Nggak cuma pada ikan bosku, tapi ke tubuh manusia pun juga. Kalau gimana ya, musimnya kayak gini kita mudah banget juga sakit kan bosku. Nah apalagi ikan kan yang kerendam sama air terus, mainnya di air terus. Oke, tapi di sini ya alhamdulillahnya ya, bukan mau gimana nih, baby progresan saya juga sempat kena cuma WS bosku, tapi ini bener-bener ada gejala WS, jadi bisa saya atasin bosku. Beda sama kayak nih, beda kayak yang gede-gede itu tanpa ada indikasi sakit, malah ikannya tiba-tiba ya sudah pulang bosku ikannya. Tapi nggak apa-apa, kita syukuri saja karena memang
Ya, semua kembali ke asalnya lagi, pastinya ke Yang Maha Kuasa. Tapi di sini untuk baby progresan, alhamdulillah aman semua. Dan ini saya tetap karantina tanpa heater ini yang baby. Jadi heater cuma buat variasi tok. Dan suhunya di sini cuma sekitar nih 23 juga bosku. Ini tank 70 cm, tapi suhunya cuma 23 nih. Cuma 23 derajat tanpa heater. Ini saya cuma rutin buat ganti air saja bosku kalau baby-babynya. Mungkin kalian juga sedang ngalamin seperti saya, nanti kalian bisa sharing ya di kolom komentar buat penanganannya itu seperti ini ya bosku. Ini kayak gejala body root tapi nyelaput gitu bosku. Nah ini singunya kemarin sih nyelaput parah bosku. Terus setelah saya kasih apa namanya abiotik sama garam, itu kondisinya jadi seperti tadi ya bosku. Itu mulai ngelupas, ada yang ya lumayan membusuk bosku. Ini untuk Temensis yang selamat cuma 1 ekor bosku. Temensisnya selama 1 ekor, sisanya itu ada yang WS. Ini Kelberry juga udah tahap proses penyembuhan tuh. Ini Kelberry juga udah mulai sembuh, Orinoco juga nih udah mulai sembuh. Oke bosku, dan mungkin harapan kedepannya semoga ikannya tertolong semua ya. Ini sisa-sisa perjuanganku di sini. Dan mungkin besok entah ya sesegera mungkin saya mantau ke tempat saudara saya tuh buat nengokin nih populasi yang ada di tank 120 cm ini. Ada yang kena gejala sakit juga apa enggaknya, dan semoga ikannya sehat semua ya bosku yang di sana. Tapi ya udah, yang penting kita fokus di sini dulu buat pengobatan. Ini saya lagi proses water change, terus ntar saya kasih abiotik lagi dan garam sedikit, karena memang ini setelah saya kasih abiotik dan garam prosesnya lebih cepat sih penyembuhannya dibanding kemarin sebelum saya kasih ya bosku. Ya pokoknya kalau bos-bosku ada yang lagi ngalamin seperti saya juga, intinya jangan panik. Yang penting kita kasih cara terbaik yang kita bisa lah pokoknya buat ikan-ikan kesayangan kita, dengan harapan ikan kita bisa selamat dan sembuh seperti sedia kala. Terus kita kasih makan, kita rawat lagi, kita bisa ngelihat marking yang ajib lagi pastinya di ikan-ikan kesayangan kita ya kan bosku. Jadi ini udah waktunya saya angkat. Nah karena memang nih udah ya sekitar nih berapa nih, 3 jari, sekitar 3 jari atau ya sekitar 4 jari nih, sekitar 4 jari. Jadi ini tinggal saya isi air lagi, terus kasih obat lagi lah. Yang penting kalian mumpung belum seperti saya sih, kalian nanti bisa los buat heaternya mungkin ya bosku, buat pencegahan, atau mungkin kalian rutin ganti air aja, itu juga bisa sebagai pencegahan juga pastinya. Karena ya di pengalaman saya, kalau saya rutin buat water change, ganti air, itu ikan saya sehat semua bosku. Dan ini kejadian terparah selama saya keep peacock bass bosku. Tapi ya nggak apa-apa lah, yang penting kita udah berusaha. Nah, yang namanya makhluk hidup mau gimana lagi bosku, kalau udah waktunya mau diapain aja ya udah kan pasti kembali ke asalnya lagi. Oke, jadi saya mau lanjut isi air dulu bosku. Oke bosku, jadi ini setelah air terisi ya, ini seperti yang tadi saya bilang airnya sekitar 60% nih,
sekitar 60-an%. Terus saya kasih arus juga nih biar oksigen larutnya semakin maksimal. Terus ini kondisinya airnya hijau karena memang obat AA biotik itu mirip akriflavin ya, cuma ini bedanya serbuk bosku. Bedanya ini serbuk, jadi kita larutin sendiri. Untuk takarannya di packingannya itu udah ada cara kita buat bikin larutannya itu kayak gimana, takarannya seberapa ya bosku. Ya seperti ini bosku kondisinya. Sobek semua bosku tuh. Ini udah body root apa gimana ini ya. Ini kemarin Orinoco parah banget bosku. Jadi buat karantina kemarin 2 harian kemarin itu ini si Orino lumayan parah banget, sama si Teme ini lumayan parah juga. Tapi ini udah mulai bersih, tinggal nih yang parah-parah. Ini singu pure dan itu ori singunya lagi ya kayak lemes banget bosku. Entah selamat atau enggaknya saya juga nggak tahu. Semoga selamat lah, yang penting kita sudah semaksimal mungkin. Dan itu sisanya si Mono sama Kelbe masih di atas buat ya menghirup udara segar pastinya, karena habis di WC full ya bosku. Tadi kalian sudah lihat sendiri. Oke bosku, jadi mungkin saya update tentang ikan pikobas saya. Nih kondisinya seperti ini ya bosku. Mungkin cukup sekian saja nih update singkat dari saya. Mungkin beberapa teman-teman kiper pibas, nggak cuma saya, juga lagi ngalamin juga. Kalau kalian ada yang ngalamin, yuk sharing di sini yuk buat penanganannya ini. Kalian punya cara kayak gimana? Terus nanti kalian share di kolom komentar ya bosku, buat teman-teman yang juga lagi ngalamin dan masih kebingungan buat ngatasinya itu kayak gimana. Tapi intinya kalian diusahakan jangan panik ya bosku, karena kalau kita panik tahu sendirilah, ntar sembarangan obat bisa kalian kasih ke ikannya gitu. Takutnya kayak gitu, malah ikan jadi tambah stres, ntar gagal adaptasi ya. Pinginnya kita proses penyembuhan, malah ikannya jadi tambah gimana ya, jadi tambah stres, malah nggak sembuh-sembuh kan, takutnya kayak gitu. Jadi nih musim pancaroba sekarang memang ekstrim banget bosku, karena di tahun sebelumnya itu ikanku semua nggak kayak gini bosku. Walaupun suhunya nyampe 19, 18 tanpa saya heater itu ikannya sehat, aman. Tapi ya itu rutin ganti air bosku. Sedangkan sekarang ini malah kebalikan, dari Temensis terus termasuk monoper yang saya bikin konten sebelumnya yang buat project ke depan, buat saya bikin proven itu juga nggak tertolong bosku. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting ini kita berusaha buat nyelamatin nih sisa-sisa perjuangan saya nih. Saya berusaha tetap selamatin mereka gimana pun caranya, yang penting jangan panik dulu bosku. Oke, mungkin cukup sekian saja nih update singkat tentang ikan pikobas saya. Kedepannya mungkin tetap saya pasti update lagi bosku. Semoga ini segera sembuh ya. Mungkin besok saya mau ke tempat saudara, mau nengokin ikan-ikan saya yang ada di sana. Sejumlah 16 ekor ya bosku. Itu size tanggung-tanggung, size 15 up sampai 18-19 sentian lah. Itu ada di tempat saudara. Jadi besok kalian pantau terus, oke? Ya mungkin cukup sekian saja dari saya. Apabila ada salah kata saya minta maaf sebesar-besarnya. Dan ini kita share di sini, share pengalaman pribadi ya bosku. Dan intinya sedia payung sebelum hujan.
agar ya yang pasti nih ikan-ikan kesayangan kita sehat semua gimana pun caranya. Oke bosku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.